Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BSA semua. Kembali lagi di acara kami PBB, Podcast Bareng BSA. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan saya Ahmad bin Jas Al-Kafur, salah satu mahasiswa Prodi Bahasa dan Sastra Arab angkatan 2022. Sebelum itu, tema pada kali ini kita akan membahas yang begitu luar biasanya, yang begitu hebatnya, bagaimana seseorang bisa menjadi pemimpin. Sebelum kita lebih lanjut, untuk teman-teman yang belum mengikuti akun sosial media HMPS BSA UAD, yuk di follow, jangan lupa like, subscribe, and comment. Dan jangan sampai ketinggalan juga untuk mengaktifkan lonceng notifikasi untuk supaya mengupdate berita-berita terbaru dari MPS BSA UAD. Oke teman-teman sekalian, narasumber kita kali ini begitu luar biasanya, begitu hebatnya di kalangan mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan. Mari kita sambut Presiden Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. Semoga teman-teman juga baik ya. Alhamdulillah baik juga. Sorry banget nih suara itu kayak agak kecil. Mungkin sebelum kita berlanjut ke podcast, Kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, sebelumnya saya sangat pantas sekali dipanggil sebagai seorang kakak karena mungkin secara umur sudah mencukupi, pula secara semester sudah begitu melampaui gitu. Perkenalkan teman-teman, namaku Randy Herinarso. Aku juga sastra Arab. Tapi bedanya kalau Mas moderator tadi angkatan 22, saya angkatan 19. Jadi tidak kakak lagi, tapi mungkin lebih tepat sebagai orang tua. Jadi saking lamanya di sini gitu. Ini saya dari sastra Arab. Asal saya Pekalongan, Jawa Tengah. Itu dulu mungkin. Nanti kita korek-korek informasi lebih dalam selanjutnya. Oke teman-teman, kepokan apa aja yang akan kita bahas dan apa yang akan kita tanyakan ke Presiden Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan. Boleh saya manggil Kak Randy, Pak Bang Randy, Pak Mas Randy? Bebas saja. Mungkin saya manggil Kak Randy saja. Ya. Oke. Mungkin teman-teman Sobat BSA kepo, ya apa saja sih yang akan kita tanyakan ke Kak Randy? Oke, langsung saja supaya teman-teman tidak kepo. Mungkin Kak Randy, maaf sebelumnya, boleh nih, mungkin dari teman-teman sekalian kepo nih, bagaimana sih secara singkatnya lika-liku kehidupan Kak Randy dari maba sampai menjadi Presiden Mahasiswa. Oke. Ini harus dijawab ya. Iya, oke. Ya, oke. Sebelumnya teman-teman lebih baik banyakin nyimak PBB yang ini daripada PBB yang itu gitu. Karena PBB yang ini sudah jelas pasti bela Gaza. Dan PBB yang kita kenal tidak akan mungkin bela Gaza gitu. Jadi kita harus dukung podcast ini. Karena dengan mendukung podcast ini semakin besar peluang Palestina untuk merdeka. Oke, kita kembali ke pertanyaan. Bahwa kemudian lika-liku kehidupan sampai menjadi presma gitu ya. Itu sangat berliku dan berluka. Banyak betul apa yang kemudian saya harus lewati. Bahkan mungkin kalau kata teman-teman,
Randy banyak membunuh karir orang yang sama keinginannya untuk kemudian juga menjadi presma gitu. Bahwa kemudian waktu saya maba, kemungkinan semester 2 pada waktu itu atau semester 1 saya lupa, saya langsung masuk HMPS himpunan. Waktu itu saya masuk di sosial masyarakat, PM mungkin ya namanya sekarang, atau yang apa begitu. Setelah itu langsung ke fakultas langsung ke Unip langsung coba nyari peruntukan sebenarnya ini, karena kontestasi itu berhubungan dengan kalah menang seseorang dalam kehidupannya gitu, bukan soal pantas atau enggak gitu kira-kira ya. Banyak sekali lika-liku dan luka itu secara singkatnya kan. Teman, saya tahu kan secara singkatnya lika-liku dari Karendi dari maba sampai Resma. Mungkin next kita tanyakan pertanyaan selanjutnya. Mungkin Karendi secara pribadi lebih prioritaskan organisasi atau kuliah? ini pertanyaan yang mungkin lebih mendasar dari hanya sekadar menjawab bahwa saya sudah beriman. Maksudnya begini teman-teman, kuliah dan organisasi itu satu hal yang menurut saya enggak perlu dibedakan dan harus dipilih salah satu gitu. Itu adalah dua hal yang saling melengkapi ya. Saling melengkapi kalau menurut saya ini. Karena tentu satu hal yang paling besar kenapa kita hadir dan duduk di sini, Mas Moderator, itu karena kita kuliah. Kita nggak disuruh orang tua gitu untuk organisasi sana di Jogja gitu, enggak kan? Kita di sini buat kuliah. Tapi kita ngerti waktu kuliah banyak betul hal-hal yang perlu kita kuasai di luar disiplin ilmu, yaitu adalah organisasi. Jadi apa yang kemudian jadi niatan awal kita harus lebih diprioritaskan. Kalau itu sudah cukup dan mampu untuk kemudian dikembangkan, ya totalitas juga di organisasi gitu. Itu sepertinya. Kalau pilih organisasi atau kuliah, ya kalau bisa kuliah organisasi gitu. Jadi skala prioritasnya ndak harus meruntuhkan satu di antara dua ini, tapi harus mendukung dua-duanya. Itu kira-kira. Nah teman-teman, itu menjawab tuh bagi mahasiswa yang bingung nih prioritas kemana, organisasi atau kuliah. Ya, ini terjawab semua yang diceritakan, yang tadi dibahas oleh Karendi. Harus seimbang, semua bisa organisasi bisa, ketika masuk kelas juga bisa. Jadi jangan ragu-ragu, yang mau ikut organisasi silakan masuk organisasi, karena itu membuat pengalaman kita lebih berkembang lagi. Begitu Karendi. Nah, itu teman-teman. Jangan sampai minder, saya nggak mau ikut organisasi, tidak. Tapi tadi Karendi menyarankan silakan ikut organisasi supaya pengalaman kita makin banyak. Gitu. Mungkin kita pertanyakan next selanjutnya. Oke Bang, menurut kakak menjadi pemimpin itu apakah panggilan untuk semua orang atau orang-orang tertentu aja nih Kak? Oke. Pertanyaannya susah-susah ya. Pemimpin itu sebenarnya pada akhirnya semua dari kita adalah pemimpin satu. Secara biologis kita adalah pemenang. Membunuh saudara-saudara kita yang tidak bisa mencapai sel telur. Kemudian banyak betul yang sekarang mendengungkan kalau kita ini khalifah gitu ya, secara agama dan secara Islam pada khususnya. Dan kalau kemudian pemimpin ini ditafsirkan sebagai salah satu hal yang sebenarnya diperuntukkan untuk
diperuntukkan sebagai salah satu panggilan orang-orang banyak, itu harus dan wajib gitu. Tetapi hal itu juga sepertinya perlu diantisipasi dengan selalu menjadikan diri tidak hanya untuk orang-orang tertentu saja. Jadi pemimpin itu adalah persoalan bagaimana kita bisa mewakili orang banyak, dan tentu itu adalah panggilan orang banyak, bukan panggilan orang-orang tertentu saja gitu. Kalau panggilan orang-orang tertentu saja mungkin bukan pemimpin gitu. Itu masih bertaraf kepada calon ya, tidak belum masuk kepada pemimpin pada umumnya gitu. Ini itu sangat berat sekali gitu kira-kira. Oke teman-teman, nah yang ingin menjadi ketua nggak usah minder masalah badan, nggak usah minder masalah kecerdasan, tidak, semua itu bisa menjadi pemimpin, tergantung kitanya. Apakah kita kuat dalam amanat itu? Seandainya kita tidak kuat ya tidak usah menjadi pemimpin, tapi seandainya setiap orang pasti akan menjadi pemimpin rumah tangga. Ya untuk laki-laki menjadi seorang pemimpin rumah tangga ya. Mungkin kita akan nanyakan Kak Randy untuk pertanyaan selanjutnya. Oke Kak, gimana sih Kak cara kita melatih kepemimpinan dalam diri kita? Oke. Cara melatih kepemimpinan dalam diri kita gitu. Ini mungkin jawaban buat teman-teman Gen Z ya, teman-teman ya, yang sebagian besar bakal nonton podcast ini gitu. Manajemen waktu itu sangat penting banget. Manajemen waktu itu bukan soal saya jam segini harus sudah begini, besok sudah harus begini, enggak, bukan soal. Tapi kita ngerti waktu kita itu untuk apa, dan kita mampu memanfaatkan waktu yang tersedia untuk kita itu penting banget. Kalau bahasanya teman-teman sekarang, ada satu hal yang harus dimiliki. Salah satunya adalah selain manajemen waktu, keberanian harus ya. Keberanian itu harus, kecakapan itu juga harus, dan cara mendorong itu semua. Kalau saya sendiri itu ya try and error di organisasi gitu. Tapi kalau kita coba lihat ke belakang soal bagaimana menjadi seorang pemimpin itu, bahwa Kiai Dahlan mencontohkan dirinya menjadi seorang pemimpin itu sudah harus selesai terhadap dirinya sendiri. Maka pada waktu itu Kiai Dahlan tidak khawatir terhadap dirinya sendiri, karena dia tahu bahwa dirinya itu memimpin banyak orang dan dirinya milik semua orang gitu. Jadi dia tidak sudah bebas terhadap apa yang kemudian jadi nafsu dirinya sendiri, di nafsu pribadinya sendiri. Maka kita kenal dengan satu cerita fenomenal bahwa kemudian Kiai Dahlan menjual perabotan rumahnya untuk membiayai teman-teman siswa yang waktu itu belajar di Kauman gitu. Jadi ini lebih berat dari hanya sekedar tahu bahwa kita cocok apa enggak menjadi seorang pemimpin. Jadi tapi ini perlu dikuasai oleh teman-teman, karena hal ini yang menyebabkan kita semua jadi tidak mudah terjerumus pada hal-hal negatif yang biasanya menjangkiti seorang yang punya kekuasaan, korupsi, kolusi, nepotisme dan sebagainya gitu. Itu dulu. Oke. Masya Allah ya, dari baru 5 soal ini aja banyak kali keguman-keguman dari kami. Bagaimana melatih diri kita untuk menjadi seorang pemimpin, bukan hanya manage waktu juga, tetapi sering mencoba, gagal, selalu mencoba dan terus berlatih. Itu Kak Randy sudah mengatakan. Ya sampai Ahmad Dahlan juga berkorban untuk dirinya. Terus apa untuk korban kita selanjutnya? Makanya untuk melatih diri kita menjadi seorang pemimpin, berkorban,
terus manage waktu, trial and error, selalu mencoba meskipun itu gagal, terus berlatih sampai berhasil di kemudian hari. Mungkin kita akan menanyakan pertanyaan selanjutnya. Oke Kak, ini kan Kakak sudah jadi pemimpin nih, jadi presiden mahasiswa nih. Sekarang menjabat sebagai presiden mahasiswa. Nah, dalam sebuah organisasi mahasiswa, misalnya, mentalitas apa saja yang perlu diperhatikan atau ditumbuhkan, terutama menyikapi karena kurangnya kepercayaan diri dalam mahasiswa. Ya kan banyak nih Kak, mahasiswa nih kurang kepercayaan diri mereka untuk dia bisa meningkatkan kualitas mereka. Nah ini mungkin Kak Randy bisa mengasih tipsnya untuk anak-anak mahasiswa bisa percaya dirinya tumbuh lagi. Mentalitas itu banyak, tapi salah satu hal yang kemudian harus diselesaikan secara mental untuk menjadi seorang pemimpin, tentu mentalitas keyakinan terhadap diri sendiri itu saja sebenarnya. Tapi ini kan sangat berat ya teman-teman ya. Apalagi kalau kita mau jadi pemimpin nggak punya gagasan, nggak punya pikiran, itu sangat membingungkan sekali. Jangankan untuk mendukung diri sendiri gitu. Untuk menjadi pemimpin mungkin itu adalah satu hal yang perlu dipikirkan kembali gitu. Tapi pada intinya mentalitas yang kemudian harus dibentuk adalah berani gagal gitu aja, dan berani dibenci banyak orang. Ya itu memang pemimpin gitu. Selain pemimpin itu legend atau apa begitu bahasanya, pemimpin itu menderita, tapi juga pemimpin itu banyak dibenci orang. Tapi mentalitas yang semacam itu yang dasar sebenarnya, yang banyak betul orang-orang tidak kuasai gitu. Sehingga mereka cenderung menjadikan lawan politik yang berhadapan waktu kontestasi menjadi lawan abadi, lawan yang seharusnya sudah selesai di kontestasi, tapi masih dijadikan satu hal yang harus terus dijadikan musuh setiap saatnya. Mentalitas ini karena dia belum selesai terhadap apa yang kemudian menjadi konsekuensi sebagai seorang pemimpin, yaitu banyak betul orang yang membenci, banyak betul orang-orang yang tidak suka, gitu kira-kira. Menumbuhkannya gimana? Menumbuhkannya dengan ya dicoba, tahan nggak sih dibenci sama orang gitu. Tahan nggak sih? Iya, bukan kemudian teman-teman harus melakukan satu kesalahan kemudian dibenci, enggak. Tapi itu dinikmati sepanjang kehidupan. Tapi kita perlu ingat, oh begini kira-kira hal tersebut terjadi di kehidupan saya, dan perlu diperhatikan banget respon dirimu terhadap hal itu. Itu yang kemudian menentukan kalian punya mentalitas sebagai seorang pemimpin atau enggak. Kira-kira begitu. Ini kita bicara pengalaman aja. Kalau teori kayaknya aku nggak hafal. Siap. Nah itu teman-teman ya, itu yang mau meningkatkan percayaan diri, bukan cuma bisa joget doang, bukan cuma bisa ngomong-ngomong doang, tapi punya ide dan gagasan dan berani dibenci oleh semua orang. Karena cuma kalau misalnya segala doang bisa semuanya. Kalau misalnya kedar omong doang bisa semuanya, tapi ide dan gagasan itu yang penting bagi masyarakat, bagi kita mahasiswa, dan juga berani dibenci karena kebenaran. Nah itu untuk menimbulkan kepercayaan diri mahasiswa. Oke, mungkin kita akan menanyakan pertanyaan selanjutnya. Oke Kak, skill apa saja nih yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Kan biasanya nih banyak, saya tuh kecil, badan saya kecil, saya nggak bisa apa-apa. Tapi dia udah minder duluan nih karena dia tidak memiliki skill apa-apa. Nih bagaimana skill apa sih yang ada di pemimpin itu? Oke. Skill yang ada di pemimpin, skill pemimpin. Ya maksudnya banyak sekali skill yang kemudian sebenarnya enggak perlu kita ciptakan. Kadang hal itu timbul sendiri.
karena tentu dorongan dan keinginan kita untuk mengakomodir dan mengkoordinir ya. Skill ngatur orang itu pasti tumbuh ketika teman-teman mau mendorong diri teman-teman untuk menjadi seorang leader gitu. Skill untuk menguasai pikiran orang, provokasi ini bukan hal yang negatif yang seperti kemudian kita temui sekarang gitu, enggak. Provokasi ini maksudnya seni untuk seni bicara, lebih masuk ke seni bicara, retorika gitu ya. Retorika juga penting banget teman. Karena di dalam retorika kita belajar soal persuasif, nego, belajar soal pidato yang berapi-api, ngaruhi pikiran orang gitu. Ini perlu dikuasai, tapi ndak perlu saya belum bisa ini, saya terus mendefinisikan diri sebagai seorang yang saya nggak cocok jadi seorang pemimpin. Enggak, ini adalah satu proses dan tidak boleh instan, juga tidak bisa instan gitu. Kalau teman-teman mau belajar retorika gitu, teman-teman mungkin bisa baca bukunya Al-Faruqi, Aristoteles gitu. Kalau teman-teman mau jadi seorang pemimpin, banyak sekali buku-buku yang menjelaskan soal itu. Buku mungkin di bawah bendera revolusinya Soekarno atau Muhammad Hatta gitu. Tapi ini bukan soal pengetahuan lagi. Ini soal pengetahuan yang diamalkan. Kalau kata Jasman Al-Kindi, ilmu amalia, amal ilmiah gitu. Jadi bukan soal pengetahuan bagaimana memimpin, tapi soal pengetahuan itu yang diimplementasikan. Kira-kira begitu. Jadi teman-temannya, skill yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin itu butuh namanya proses, nggak instan, nggak langsung namanya jadi paling tinggi. Itu butuh proses dan butuh proses yang panjang. Bisa bicara, nggak langsung instan ya teman-teman. Ini instan aja butuh proses. Masa kita mau jadi instan langsung, dengan teman-teman. Kecuali anak raja mungkin. Kayak anak raja gitu kayak. Kalau misalnya ada order kan bisa instan gitu ya teman-teman ya. Nah, mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya ya teman-teman. Menurut kakak, pemimpin yang baik itu seperti apa? Pemimpin yang baik, dia yang merealisasikan janjinya gitu. Itu yang udah paling baik gitu. Merealisasikan janjinya. Maksudnya merealisasikan janjinya, dia tepati semua janjinya. Kalau menurutku itu ukurannya gitu. Kalau kemudian soal pemimpin yang baik itu adalah yang mencontoh Rasul, yang mencontoh Nabi Muhammad, ya itu sudah satu dasar yang harus ada nih. Tapi menurut saya harus lebih dari itu sudah selesai. Harus ada yang menopang, benar-benar menopang, yaitu sikap untuk merealisasikan semua perkataannya. Itu kira-kira pemimpin yang baik gitu. Kalau kemudian pemimpin yang baik ini ditafsirkan sebagai pemimpin yang ngayomi, yang ngayahi gitu, itu menurut saya tidak mesti semua orang yang jadi pemimpin terus ngayomi itu merealisasikan janjinya, nggak mesti gitu. Bahkan mungkin hal itu sengaja digunakan sebagai salah satu trik biar dia terlihat sebagai orang-orang yang membela rakyat gitu. Padahal janjinya nol semua gitu. Itu. Boleh kita minum es teh dulu. Santai dulu Kak. Ayo kita lanjut sambil minum ini. Kak, tadi kan pemimpin yang baik ya teman-teman. Pemimpin yang baik itu yang bisa merelasikan janjinya. Bukan cuma omong kosong doang, bukan cuma gimmick ya teman-teman. Bukan cuma bisa gimmick doang, tapi yang bisa merelasikan janjinya itu adalah pemimpin yang baik. Oke, kita lanjut. Karena sekarang masa-masa Pilpres ya, Kak Randy.
Dan di masa pilpres ini Kak, apa saja yang menjadi bahan pertimbangan untuk memilih seorang presiden? Ini banyak nih untuk mahasiswa nih yang masih golput. Sebenarnya golput itu haram ya teman-teman. Tapi kita mahasiswa itu masyarakat yang cerdas, masyarakat yang bisa berpikir mana yang baik dan mana yang lebih baik lagi. Mungkin Kak Randy bisa mengasih pemahaman dan di masa pilpres ini apa saja yang menjadi bahan pertimbangan untuk memilih seorang presiden. Satu hal yang kemudian ini pertanyaannya berbahaya sekali. Jadi salah sedikit saya udah masuk koran ya. Satu hal yang kemudian kita harus ketahui, nilai dasar untuk hal ini ya, bahwa kemudian suara yang teman-teman miliki itu adalah hak. Hak itu boleh digunakan, boleh enggak. Itu dasarnya tuh. Jadi saya enggak mendorong teman-teman untuk golput, enggak. Kalau teman-teman golput mungkin teman-teman enggak menggunakan haknya. Kalau teman-teman milih, ya teman-teman menggunakan haknya. Kira-kira begitu. Kalau kemudian teman-teman golput, ya silakan. Saya nggak bisa ngikat teman-teman untuk milih gitu. Saya bukan caleg, saya bukan tim ses, dan saya tentunya bukan pendukung yang yang begitulah kira-kira. Jadi kalau teman-teman mau golput, kita nggak bisa melarang. Toh itu juga nggak dihukum gitu. Maksudnya nggak ada yang menghukum. Bukan kemudian kita mendukung, ayo semua golput, nggak begitu maksudnya. Nah kalau teman-teman milih capres gitu, menurutku yang realistis saja gitu. Realistis sih dalam artian ide boleh ada gitu, tapi ide itu harus ditopang dengan satu hal yang bisa merealisasikan ide tersebut. Misal ada satu pemimpin yang dia bilang kita akan buka lapangan kerja gitu. Lapangan kerja segini gitu. Lapangan kerja yang dibuka tidak sesuai dengan jumlah pemuda, itu nggak realistis sama sekali gitu. Misal juga gitu, kita akan bangun pabrik nuklir gitu, tapi kita nggak punya nuklir, terus nuklirnya dari mana gitu. Ya yang realistis begitu. Terus coba kasih tambah soal ini, soal bagaimana cara mereka merealisasikan gagasannya, terus cara mereka untuk bermimpi soal Indonesia emas, Indonesia apa namanya itu yang 2045, Indonesia emas ya, sorry. Indonesia emas itu sekarang itu masih opini kalau menurut saya. Satu hal yang belum terjadi tapi diprediksi akan jadi. Nah ini kan bergantung juga pada seorang pemimpinnya gitu. Kalau dia capres kita katakan, kalau dia hanya memikirkan satu hal yang enggak realistis dan itu terlalu membebankan rakyat, mungkin 2045 kita akan tetap gini-gini aja gitu. Itu sih paling. Jadi teman-teman mau lihat capres itu lewat aduh bahaya sekali ini. lewat dia ganteng, lewat dia pengalaman, lewat cara ngomongnya, cara dia untuk menunjukkan karismanya, itu teman-teman bisa gunakan itu untuk kemudian menjadi dasar memilih salah satu gitu. Tapi pada intinya sebagai seorang akademisi kita harus kritis gitu. Jeli. Salah satunya adalah melihat ini realistis nggak sih gitu. Gitu. Nah, Jangan banyak-banyak. kayak berbahaya kayak. Nah, teman-teman, itu untuk dari Kak Randy memilih capres yang realistis saja. Ya, jangan yang itulah ya. Kita takut bahaya sekali kalau misalnya kita taruh dalam, itu juga takut bahaya. Nah, tiba-tiba nama kita udah di polsek mana gitu. Ya, teman-teman, kita akan menanyakan Kak Randy pertanyaan selanjutnya. Menurut kakak lebih baik ikut organisasi, magang, atau kerja part time? Oke. Kalau posisinya sebagai seorang mahasiswa, menurutku ini waktunya kuliah dan organisasi. Tapi kalau kemudian ada satu hal yang harus dicukupi sambil kerja.
Jadi tidak masalah soal bagaimana kita ikut organisasi atau kerja atau magang gitu ya. Tapi yang paling penting, magang itu di dalamnya juga kita belajar sebagai seorang yang menempati posisi tertentu. Begitupun kerja gitu. Jadi sebenarnya itu ya organisasi ya itu gitu. Nah, mungkin perbedaannya adalah dapat fee atau enggak kan gitu. Organisasi kan enggak gitu. Gitu. Kalau magang atau kerja kan sudah pasti gitu. Tapi yang paling penting bahwa kerja dan magang itu juga organisasi. Organisasi di kampus ya juga salah satunya menawarkan hal yang sama gitu sih. Jadi sesuai dengan kebutuhan aja. Kalau bisa tiga-tiganya bagus, bagus. 4 sama kuliah ya. Bagus itu top. Saya bawakan buku ini nanti, The Prince. Nah, itu teman-teman ya. Jadi yang ingin ikut organisasi, ikut magang atau ikut kerja part time sesuai kebutuhan masing-masing dari mahasiswanya. Ya, kebutuhan mahasiswa apa ya silakan dipenuhi. Kalau misalnya dari mahasiswa bisa 4-4 ya, itu silakan. Yang penting kalian bisa manage waktu lebih baik untuk diri kalian sendiri. Begitu. Tak terasa ya, tak terasa waktu sudah 31 menit. Ini pertanyaan terakhir dari kami untuk Kak Randy. Apa strategi Kak Randy dalam meningkatkan kualitas mahasiswa di luar kelas? Oke. Kaisnya di luar kelas banyak betul kemudian yang saya kemudian dorong itu. Tapi kayaknya memang bemo ini nggak dirasakan sama teman-teman ya. Itu satu realitas ini. Banyak betul lewat gerakan, lewat pencerdasan pikiran gitu, pemberdayaan, pengabdian, charity, terus soft skill ini bukan seperti yang kita temukan di portal-portal kita enggak, tapi soft skill soal kemahiran yang lain, begitu kira-kira. Jadi kita mendorong itu untuk kemudian ya semoga apa yang teman-teman ikuti di beberapa hal itu bisa ningkatin teman-teman secara skill ya, secara skill gitu, secara halusnya gitu, halusnya begitu kira-kira. Kalau kemudian pertanyaannya adalah gimana sih cara ningkatin mahasiswa biar mereka cerdas, yang dimaksud dengan pemberdayaan itu apa, pengabdian itu apa, nanti ada gerakan-gerakan konkretnya gitu, ada program-program konkretnya gitu. Tapi kira-kira tidak jauh dan tidak keluar dari soal pencerdasan, pemberdayaan, pengabdian, charity, sama dorong soft skill itu kira-kira. Nah, itu teman-teman ya. Untuk bagi mahasiswa yang ingin meningkatkan kualitas di luar kelas, silakan perbanyaklah sekali pengalaman dalam segi soft skill, dalam segi apapun itu silakan diperbanyak lagi pengalamannya. Pengalaman apapun itu pasti mahasiswa membutuhkan itu di masa depan yang kelak. Nah, itu ya teman-teman. Mungkin banyak sekali yang kita bincang-bincang bareng nih bersama Kak Randy. Ya, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang begitu menakjubkan, begitu bisa menjawab lah dari teman-teman BSA semua, ya dari teman-teman semuanya yang menjawab, yang masih bingung ikut organisasi, bagaimana menjadi seorang pemimpin, meningkatkan kualitas ketika kuliah, ketika organisasi, semua sudah kami bincang-bincangkan oleh Kak Randy. Begitu luar biasanya ya teman-teman. Hanya teman-teman yang ingin tahu jawabannya nonton di YouTube HMPS BSA UAD ya teman-teman. Oke, mungkin terima kasih banyak Kak Randy Ya, sudah siap. meluangkan waktunya. Mohon maaf mengganggu waktu istirahat antum siang ini. Enggak. Satu hal. Kalau teman-teman mau meningkatkan diri lagi, satu hal yang harus digarisbawahi, jangan berani. Jangan hanya berani bicara, tapi
bisa buktikan itu, dan dengan pengalaman-pengalaman yang kemudian ada relasi ditambah gitu kira-kira. Nah, itu ya teman-teman, harus bisa membuktikan, jangan cuma omongan doang. Itu Moderator ini senggol terus, saya nggak mau disenggol. Lanjut. nah itu oke. Mungkin ya teman-teman kami tutup ya, dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum follow YouTube AMPS BSA UAD, jangan lupa like, subscribe, and comment. Dan jangan lupa teman-teman untuk bisa melihat update-update terbaru dari AMPS BSA UAD, pencet notifikasinya karena itu gratis semua, nggak bayar ya teman-teman. Oke, saya pamit undur diri. Ahmad Mijaz Sukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga pamit nih. Yeah.